Untuk ketiga kalinya, pedangdut Dewi Persik akan menyandung status janda. Itu tidak lepas dari retaknya rumah tangga Dewi Persik dengan suaminya Angga Wijaya yang kini sudah di ujung tanduk. Mengingat perceraian keduanya tinggal menghitung hari usai Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan permohonan cerai yang diajukan oleh Angga Wijaya pada tanggal 20 Juni 2022 kemarin. Meski perceraian sudah di depan mata, yang tidak luput dari pemberitaan ialah harta gono gini jika nantinya keduanya benar-benar berpisah. Terkait hal itu, Dewi Persik pun menyindir Angga Wijaya jika ia telah mencuri hartanya, bukan mencuri hatinya. Lantas, seperti apakah tanggapan Dewi Persik terkait harta gono gini tersebut? Ini perihal harta gono gini, Mimi kenapa enggak itu? Gak ada tuntutan? Gak ada tuntutan nih. Naikin lagi. Ya mungkin tahu diri, karena memang ketika dengan saya kan dia nggak punya apa-apa. Tapi dengan saya kan dia makin kaya. Dari kemarin pihak kita itu sudah minta alamatnya dia untuk mengirimkan barang-barang dia. Tapi dia sendiri nggak pernah kasih alamatnya. Kita susah mau kirim kemana. Gugatan permohonan pemohon melawan termohon telah diputus hari ini dengan mengabulkan permohonan pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Di sini tidak dimasukkan atau tidak ada gugatan untuk nafkah dan hanya gugatan dari permohonan pemohon tersebut saja yang dikabulkan, tidak ada yang selain daripada itu. Sesuai dengan yang diajukan, yaitu permohonan untuk diberi izin mengikrarkan talak, itu yang dikabulkan, dan itu gugatan yang diajukan. Jadi hanya perceraian saja yang diajukan dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dipertanyakan lagi, tadi apakah masih ada upaya untuk mediasi, untuk berdamai sebelum diputus? Tapi jawaban dari Mbak Dewi adalah tetap mengikuti putusan pengadilan dan sudah diserahkan kepada kuasa dan juga majelis hakim. Begitu juga kepada Mas Angga, tadi juga dihubungi oleh rekan kantor kami, Mas Ega, juga sudah menyampaikan pertanyaan yang sama, apakah masih bisa ada mediasi untuk berdamai sebelum ada putusan. Jawabannya dari Mas Angga juga bahwa sudah menyerahkan kepada majelis hakim dan kepada kuasa hukumnya beliau. Tapi yang pasti kami juga tetap, walaupun nanti sudah selesai putusan ini, tetap akan mencoba hubungan silaturahmi sama Mas Angga juga tetap kita upayakan, apakah masih bisa diteruskan lagi. Udah itu aja. Nanti akan diagendakan, kemungkinan dalam jangka waktu 2 minggu ke depan mungkin akan ada agenda lagi, satu lagi untuk pengucapan ikrar talak di hadapan majelis. Bukan nggak mau hadir, cuman memang ya putusan kan memang diwakilkan oleh kuasa hukumnya sudah cukup. Seperti saya sampaikan, jadi bahwa tadi Bu Emi juga menyampaikan ke Mbak Dewi apakah mau hadir, tapi dari Mbak Dewi sendiri sudah menyerahkan kepada kuasa hukum dan keputusan ke majelis hakim. Dewi Persik mengaku akan menjalani hidupnya sebagaimana biasanya jika nanti menyandang status janda untuk ketiga kalinya. Meski dari awal, Dewi Persik mengisyaratkan tidak menginginkan perceraian. Meski begitu, takdir berkata lain. Kini biduk rumah tangganya dengan Angga Wijaya sepertinya sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Dan yang bisa dilakukan oleh Dewi Persik akan menerima semuanya itu adalah dengan lapang dada. Dewi Persik juga mengisyaratkan tidak akan menutup hati jika nantinya ia bertemu dengan jodohnya pasca bercerai. Lantas, apakah harapan Dewi Persik dengan permasalahannya kali ini? Gak ada yang berbeda, sama aja. Dari dulu punya suami juga sama aja kayak gak punya suami. Jadi ya ini akan lebih baik dan bersyukur sama Allah. Maksudnya ya dijalani aja. Ya jadi janda lagi gak ada yang mau ya Mbak. Pasti perempuan mana sih yang mau jadi janda Mbak. Tapi kalau sudah takdirnya harus jadi janda, aku kan gak bisa merubah takdir dari Allah Mbak.
Jadi aku cuma bisa menikmati dan mencoba untuk menjadi manusia yang lebih baik aja. Kalau misalkan diuji, ya namanya manusia, ya aku harus menerima ujian itu. Diterima aja dengan lapang dada. Harapannya, aku nggak berani berharap, Mbak, takut kecewa lagi. Aku udah nikmati aja hidup ini, apa katanya Allah aja. Semoga dapat laki-laki yang tulus sama aku, yang benar-benar mencuri hatiku, bukan mencuri hartaku. Ya, Bang Sandi yang tahu lah, pokoknya rahasia aku tuh Bang Sandi semua yang pegang. Kalau trauma sih, dibilang trauma sih, selama ini sih aku tuh selalu membangun rumah duka. Aku pinginnya membangun rumah tangga. Ada yang mau? Mau. Iya Mbak, dari dulu aku tuh selektif banget, tapi mungkin karena aku tuh orangnya terlalu percaya, sehingga untuk kesekian kali aku menerima ini lagi gitu. Untuk ikrar, karena ini baru diberi izin ya, putusan diberi izin untuk mengikrarkan talak atau mengucapkan talak di depan sidang pengadilan agama Jakarta Selatan, diberi kesempatan kepada kedua belah pihak selama 14 hari mulai esok. Kalau dalam jangka waktu 14 hari kedua belah pihak, baik pihak pemohon maupun pihak termohon tidak mengajukan upaya hukum, tidak banding, maka kedua belah pihak akan dipanggil untuk mengucapkan ikrar kepada si pemohon prinsipal. Jadi lampaui dulu 14 hari. Kalau 14 hari sudah lampau, kedua belah pihak tidak ada yang upaya hukum, maka akan dipanggil untuk ikrar talak. Gitu. Kalau misal salah satu pihak atau kedua pihak itu banding, kan belum bisa ditentukan hari tanggal ikrarnya. Jadi kalau sudah 14 hari lewat, maka kedua belah pihak akan dipanggil. Biasanya tidak lama setelah lampau 14 hari, itu paling lama juga 2 minggu, paling lama ya, setelah lampau 14 hari. Tapi yang diajukan oleh pemohon itu yang dikabulkan. Kalau mengenai pisah atau tidak, yang jelas gugatan permohonan pemohon untuk ikrar udah dikabulkan, tinggal ikrar ya. Kalau sudah ikrar talak baru. Kalau sekarang kan masih belum, masih ada masa untuk berpikir apakah akan dilanjutkan untuk mengikrarkan talaknya, untuk menggunakan hak untuk mengikrarkan talak bagi si pemohon, atau bisa saja dia balik lagi, kan kita belum tahu. Makanya beri waktu, kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berpikir selama 14 hari ke depan.